Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Matematika. Oke, baik, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang cara menyederhanakan suatu bilangan pecahan. Tapi sebelum kita mulai, bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini, silakan like, comment, share, dan subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi menyederhanakan suatu bilangan pecahan adalah menentukan pecahan senilai dari bilangan pecahan itu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar atau EPB. Nah, jadi penjelasannya sebelum kita sederhanakan, jadi kita cari dulu EPB dari pembilang dan penyebut tersebut. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, atau mungkin arti sederhananya atau arti simpelnya menyederhanakan pecahan itu adalah mengecilkan bilangan pecahan pada pecahan tersebut dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Nah, terus angka yang sama itu dari mana? Ya, kita cari melalui menentukan EPB dari pembilang dan penyebut tersebut gitu. Atau bisa dengan cara kita hitung secara bertahap gitu, berurutan. Kita bagi dengan angka yang paling kecil dulu, kemudian naik satu step dan seterusnya. Yang penting pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama dan harus habis, itu syaratnya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah 10/20. Oke. Kakak kasih cara yang pertama, yaitu dengan cara mencari EPB dari pembilang dan penyebut tersebut ya. Nah, di sini pembilangnya adalah 10. Kemudian penyebutnya 20. Nah, kita cari EPB dari bilangan 10 dan bilangan 20 ya. Kita cari bilangan atau angka yang bisa membagi habis 10 dan 20. Oke, yang pertama 10. Yang bisa membagi habis 10 adalah yang pertama 1. Habis ya, 10 dibagi 1, 10 atau bilangan itu sendiri. Nah, kemudian 2. Nah, bilangan 2 ini bisa membagi habis 10 atau tidak? Bisa ya, berarti ini termasuk faktor dari 10. Oke. Kemudian 3 bisa tidak? Tidak bisa, ada sisa ya. Bila 10 dibagi 3 itu ada sisa, maka bukan faktor dari 10. Nah, kemudian 4 termasuk faktor 10 tidak? Tidak ya, karena 10 dibagi 4 itu ada sisa ya, tidak habis. Nah, kemudian 5. Nah, 5 termasuk ya, 10 dibagi 5 itu 2. Berarti 5 termasuk daripada faktor 10. Kemudian terakhir 10. Oke, selesai untuk EPB 10 ini adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, kemudian kita cari EPB dari bilangan 20. Nah, sama caranya seperti tadi, yaitu dengan cara kita cari angka yang bisa membagi habis 20 gitu ya. Nah, sekarang 20, 1 bisa ya, kemudian 2 bisa ya, 20 dibagi 2 10. Nah, kemudian 3 bisa tidak? Nah, 3 tidak, berarti bukan termasuk faktor dari 20 gitu ya. Nah, kemudian 4 bisa ya, termasuk faktor dari 20. Nah, kemudian 5 bisa. 6 bisa tidak? Tidak, ada sisa. Nah, kemudian 10 bisa? Bisa. Kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 19 itu tidak bisa membagi habis 20. Nah, itu artinya bukan faktor daripada 20. Oke, yang terakhir di sini 20. Selesai. Oke, jadi faktor daripada 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, sekarang kita lihat dari faktor 10 dan 20 ini
mana angka yang sama yang paling besar. Nah, di sini 10. Ini adalah EPB daripada bilangan 10 dan 20. Nah, itu artinya 10/20 kita bagi dengan angka 10. Nah, gini maksudnya ya, per 20 dibagi 10 juga. 10 dibagi 10, 1. 20 dibagi 10, 2. Oke, selesai. Nah, jadi 10/20 ini sama nilainya dengan 1/2. Ini adalah bentuk sederhana daripada 10/20. Nah, selesai. Itu cara pertama dengan cara menentukan EPB-nya. Oke, nah sekarang cara kedua yaitu berurutan ya. Kita bagi secara berurutan dari angka yang paling kecil sampai seterusnya. Oke, kita mulai. Cara yang kedua yaitu 10/20 sama dengan 10/20 kita bagi secara berurutan, kita bagi habis secara berurutan. Oke, kita tulis kembali di sini 10/20 kita bagi dengan angka 2 ya, angka yang paling kecil dulu. Oke, yang penting bisa sama-sama dibagi dengan angka 2 ya. 10 bisa, 20 juga bisa. Nah, berarti di sini 10 dibagi 2, 5. Kemudian 20 dibagi 2, 10. Nah, kita perhatikan 5/10 ini masih bisa disederhanakan atau tidak? Nah, masih. Nah, itu artinya kita bagi lagi, kita bagi habis lagi secara berurutan dari angka yang paling kecil. 5 dibagi 2 bisa tidak? Nah, tidak. 10 bisa, sedangkan 5 tidak. Itu artinya tidak bisa, 2. Nah, sekarang lanjut satu angka jadi 3. Nah, 5 dibagi 3 bisa tidak? Tidak. 10 juga tidak. Nah, kemudian naik lagi satu angka jadi 4. Nah, 5 dibagi 4 bisa tidak? Tidak. 10 juga tidak. Nah, sekarang 5 naik satu angka. Nah, sekarang 5 dibagi 5 bisa, 10 dibagi 5 bisa. Nah, itu artinya 5 ini adalah kita bagi 5. Kemudian 10 juga kita bagi 5. Maka hasilnya adalah 5 dibagi 5 1. Kemudian 10 bagi 5 adalah 2. Oke, selesai. Caranya seperti itu. Jadi bisa dengan cara mencari EPB pembilang dan penyebutnya, atau bisa kita bagi habis berurutan dari angka yang paling kecil. Itu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.